Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas materi tentang menentukan persamaan garis melalui dua titik. Sebelumnya kita telah mempelajari tentang persamaan garis yang melalui satu titik dan sebuah gradien. Nah, sekarang kita akan membahas ini. Ini juga sudah masih menyambung dengan materi sebelumnya. Jadi, silahkan yang sebelumnya, jika belum paham, silahkan dibaca-baca lagi, gitu ya. Dan juga bisa dilihat videonya. Nah, baik, sekarang kita fokus ke materi ini. Materi ini karena melalui dua titik, maka rumusnya seperti ini ya. Y kurang Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X kurang X1, X2 dikurangi X1. Di mana di sini ada keterangannya, Y1-nya adalah nilai titik Y pada titik koordinat pertama, kemudian X1 nilai titik X pada titik koordinat pertama, kemudian Y2 nilai titik Y pada titik koordinat kedua, terakhir nilai titik X pada titik koordinat kedua. Jadi ini kan karena melalui dua titik, maka ada dua koordinat. Dan di sini seperti biasa ya, ketika ada sama dengan, berarti ini batasnya. Maka yang ini adalah sebelah kiri dan ini adalah sebelah kanan. Atau biasa disebut ini ruas kiri, kemudian yang ini ruas kanan. Gitu ya. Baik, biar kita lebih bisa memahami, kita langsung saja pada contoh soal berikut. Nah, di sini nomor 1, tentukan persamaan garis yang melalui titik koordinat A 3,3 dan B 2,1. Nah, pertama, kalian tentukan dulu nilai X1-nya, Y1-nya, kemudian X2, terakhir Y2. Nah, karena A ini adalah koordinat yang pertama, maka kita sebut yang ini X1, yang ini Y1. Itu ya. X1-nya 3 dan Y1-nya 3. Kemudian karena ini adalah yang B ini adalah titik koordinat kedua, berarti ya. Berarti yang 2 ini X2, 1 ini adalah Y2. Gitu ya. Nah, setelah kita menentukan X1, Y1, X2, Y2, maka selanjutnya nilai-nilai ini kita substitusikan atau masukkan pada rumus yang sudah kita ketahui, yaitu Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. Jadi ini Y dikurangi. Y1-nya berapa? Ini tinggal dilihat di sini aja. Oh, ini 3. Jadi Y kurang 3 sama dengan X, rumusnya adalah X kurang X1. X-nya tetap X, dikurangi, X1-nya berapa? Lihat di sini, X1-nya adalah 3, jadi dikurangi 3, gitu ya. Jadi, menyesuaikan aja. Sekarang Y2 kurang Y1, Y2-nya 1. Ya kan? Y1-nya adalah 3, jadi 1 kurangi 3. Begitu. Terakhir, X2 kurang X1, X2-nya adalah 2 dikurangi X1-nya 3, jadi 2 dikurangi 3. Gitu ya. Nah, maka setelah itu kita yang bawahnya kita operasikan. 1 kurang 3, 1 dikurangi 3 otomatis berarti negatif 2 ya, karena ini adalah yang paling kecil, lebih kecil daripada 3. Kemudian 2 kurangi 3 berarti ini negatif 1. Nah, setelah seperti ini, maka selanjutnya ini adalah dikali silang ya. Nah, ini ke sini. Kemudian min 2 ke X kurang 3. Gitu ya. Jadi ini negatif 1 dalam kurung ini Y kurang 3. Nah, lihat. Yang sini ke negatif 1. Yang ini ke sini. Silang ya. Sama dengan, nah sekarang ini negatif 2 ke X kurang 3. Nah, gitu. Nah, setelah seperti ini, kita dikali pelangi ya. Negatif 1 dikali Y, maka negatif 1Y. Kemudian 1 dikali negatif, positif. 1 dikali 3, 3. Kemudian ini negatif kali positif, X, maka negatif. 2 kali X, 2X. Gitu ya. Sekarang kita ini panah yang kedua. Negatif 2 dikali negatif 3. Negatif dikali negatif positif, 2 dikali 3, 6. Gitu ya. Nah, setelah ini, kalian semua yang ada di kanan,
kita pindahkan ke ruas kiri semuanya. Dan ingat, kalau kita pindahkan maka berubah tanda. Negatif menjadi positif, kemudian positif menjadi negatif. Ini, negatif 2x kita pindahkan ke ruas kiri, maka berubah tanda. Negatif jadi positif. Gitu ya. Ini X, setelah X adalah pasti Y. Y-nya kita tulis di sini, negatif 1Y. Negatif 1Y. Ya kan? Ditambah ini 3, kemudian 6 ini kita pindahkan ke ruas kiri. Positif dipindahkan menjadi negatif. Karena yang kanan ini semua dipindahkan, maka tidak ada nilai lagi. Maka kita tulis 0, ruas kanannya. Gitu ya. Nah, maka kita kurangkan. Yang ini tetap 2X kurangi 1Y. Gitu ya. Kemudian nih 3 dikurangi 6 pasti negatif 3 gitu ya. Dan terakhir, dan ingat di sini kan untuk 1Y, 1 ini kan bisa tidak usah ditulis gitu ya karena 1 gitu. Jadi kita satu-satunya dihilangkan menjadi seperti ini. 2X kurang Y kurang 3. Jadi ingat Y saja itu mempunyai arti bahwa ini adalah mempunyai 1 koefisien seperti ini. Gitu ya. Nah, baik. Itu adalah ketika koordinatnya semuanya positif. Nah, sekarang bagaimana jika ada koordinat yang negatif? Nah, seperti ini. Contoh soal yang kedua. Tentukan persamaan garis yang melalui titik koordinat A, negatif 5 kurang 1, dan B, 3, negatif 4. Yang pertama tentu kita tentukan dulu mana X1, Y1, X2, dan Y2. Dan A ini titik yang pertama, maka ini X1 sama dengan negatif 5, dan Y1-nya sama dengan 1. Betul ya? Kemudian yang kedua, yaitu titik B, X2, yaitu 3. Kemudian Y2, yaitu negatif 4. Nah, setelah itu kita masukkan ke rumus. Nah, ini rumusnya. Jadi, nilai Y1, kemudian X1, Y2, X2 kita ganti oleh nilai yang sudah diketahui. Yang di sini. Gitu ya. Baik, sekarang kita ganti saja jadi Y kurang Y1. Y1-nya adalah 1. Kemudian X dikurangi X1. X1-nya ini adalah negatif 5. Nah, karena ini negatif, kemudian X1-nya juga negatif, kita pakai kurung sebagai pembatas. Begitu. Kemudian yang bawah, Y2 kurang Y1. Y2-nya adalah negatif 4. Betul, begini. Kemudian dikurangi, Y1-nya adalah 1. Jadi negatif 4 dikurangi 1. Kemudian X2 dikurangi X1. Di sini X2-nya 3. Tulis 3. Dikurangi berapa X1-nya? Negatif 5. Maka negatif ini kita pakai kurung. Begitu. Nah, sekarang ini tidak bisa dikurangi, jadi kita tulis ulang kembali. Y kurangi 1 seperti ini. Kemudian di sini ada negatif, ketemu, dan negatif lagi. Nah, jika ada negatif ketemu negatif, ini kan kurung ya. Berarti ini perkalian. Negatif dikali negatif, maka hasilnya positif. Itu ya. Jadi jika ada negatif berdampingan seperti ini, negatif yang pertama seperti ini di luar kurung, negatif yang kedua ini di dalam kurung, maka ini ketemu negatif, maka menjadi positif tulis. Ya, maka ditulis positif 5. Ini baru tandanya aja. Nah, kemudian sekarang yang paling bawahnya, yang pernya. Negatif 4 dikurangi 1. Negatif 4. Ini kurangi 1. Berarti sama aja dengan jika negatif ini kita artikan hutang. Andi hutangnya ini 4.000. Kemudian hutang lagi 1.000. Maka hutangnya tidak akan lunas dong, pasti akan bertambah ya. Maka hutangnya berapa? 5.000 atau 5. Itu ya. Jadi negatif 4 kurang 1 berarti negatif 5. Nah, kemudian yang paling bawah. Nah, ini pun sama. Negatif ketemu juga dengan negatif. Sama seperti di atas. Negatif ketemu negatif. Maka ini pun sama seperti yang di atas. Negatif ketemu negatif berarti positif. Gitu ya. Jadi 3 ditambah 5. Kemudian, kita yang atas coba cek lagi. Y kurang 1 tetap tidak bisa, maka kita tulis kembali. X tambah 5 tidak bisa ditambahkan, maka kita tulis kembali. Dan ini negatif 5
kita tulis kembali. Yang ini tinggal 3 ditambah 5 adalah 8. Gitu ya. Nah, setelah ini semuanya tidak bisa ditambahkan, sudah berhenti, tidak bisa dioperasikan kembali, maka kita kali silang seperti pada nomor 1. Dikali silang, ini ke sini, kemudian min 5 ke sini. Gitu ya. Nah, sekarang yang atas dulu, Y kurang 1. Ini kurung nih ya, Y kurang 1 kurung dikali 8. Jadi seperti ini ditulisnya. Jadi 8, ini Y kurang 1. Mirip sama seperti yang nomor 1. Kemudian ini min 5, tulis min 5, kurung, ini, tulis kembali X tambah 5, X tambah 5, kurung tutup. Kemudian kita dikali pelangi. 8 dikali Y, 8Y. 8 dikali negatif 1, berarti negatif 8. Nah, sekarang negatif 5 dikali X, negatif 5X. Negatif 5 dikali dikali positif 5, maka isinya adalah negatif 25. Nah, setelah ini semua selesai dikalikan, maka yang sebelah kanan ini kita pindah ruaskan ke sebelah kiri semuanya, ya. Dan ingat, jika kita pindahkan akan berubah tanda, negatif menjadi positif, kemudian positif menjadi negatif. Jadi ini negatif 5X kita pindahkan ke ruas kiri, maka negatif ini berubah tanda menjadi positif 5. Ya kan? Ini tidak ada negatifnya. Negatif berubah tanda menjadi positif. Kemudian negatif 25 juga berubah tanda menjadi positif 25. Gitu ya. Nah, jadi ini 5X, kemudian setelah X kita Y tulisnya 8Y, tulis positif 8Y, kemudian ini negatif 8, dan terakhir positif 25. Dan yang sebelah kanan, ruas kanan, karena semua ini yang di atas ruas kanannya telah dipindahkan ke ruas kiri, berarti tidak ada lagi angka, maka kita tulis 0 seperti ini. Sebelah kanannya 0. Nah, kemudian kita jumlahkan yang konstanta ini tidak memiliki variabel. Jadi ini tetap 5X tambah 8Y. Nah, sekarang ini yang berubah. Negatif 8 ditambah 25. Nah, berarti yang paling banyak adalah positif kan? Yang paling banyak positif, maka hasilnya pasti positif. Jadi ini hasilnya adalah 17. Itu ya. Jadi ingat, jika kita misalkan dimasukkan pada hutang piutang, negatif adalah hutang, namun positif adalah uang kalian. Jadi gitu aja, ketika misalkan kalian punya hutang 8.000, kalian punya uang 25.000. Nah, kalian mau membayar hutang kalian yang sebesar 8.000. Maka otomatis ketika uang kalian dibayarkan, maka sisanya gitu ya. Nah, maka yang tersisa itu apa? Uang kalian, bukan hutang kan? Nah, karena uang kalian berarti positif. Berapa sisanya setelah dibayarkan? 17.000 gitu ya. Nah, mirip-mirip seperti hutang piutang gitu. Jadi ini positif 17. Maka inilah penyelesaiannya. Nah, seperti ini. Ya, jadi kalian harus ingat-ingat lagi penjumlahan, pengurangan bilangan bulat, negatif, positif gitu. Karena ini sangat digunakan bilangan bulat seperti itu. Oke, dicukupkan sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.